Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang Ustaz banggakan, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi kita. Insyaallah ini sedikit menantang dan menarik materi ini karena ini sangat erat sekali kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mustaha. Rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, insyaallah lanjutan materinya adalah pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Kita next. Apa itu pesawat sederhana? Insyaallah sekarang kita akan belajar. Di waktu SD kita sudah antum-antuna sudah belajar terkait dengan pesawat sederhana. Jadi singkatnya adalah pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan manusia untuk membantu pekerjaannya, untuk memudahkan manusia. Yang pertama adalah katrol. Katrol di sini, nah ini bisa dilihat gambar di samping. Ada jenis katrol di sini. Iya. Ada jenis katrol yang sering kita lihat di sumur-sumur. Nah, ini adalah salah satu alat untuk memudahkan manusia juga. Ada berapa jenis katrol, ada yang modelnya kayak gini, kayak yang tadi itu. Kemudian ada jenisnya yang kayak gini. Ini katrol tunggal bebas, ini katrol tetap tunggal. Kemudian ada yang gabungan. Ada juga banyak sekali jenisnya. Ini tidak kita bahas. Kemudian silakan dicatat di sini rumus dari katrol, yaitu rumus keuntungan mekanisnya. Nah, ini biasanya yang dicari, yaitu keuntungan mekanis ini adalah salah satu rumus perbandingan antara beban dan gaya atau kuasa. Nah, kita cek ya apa ini rumus ini. Ini catat. Kemudian alat pesawat sederhana yang kedua yaitu roda berporos. Ini biasanya kita lihat di sepeda, ada rodanya di sana, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, ini bisa diubah-ubah mana yang besar mana yang kecil, sehingga ini dapat memudahkan manusia. Ini juga bisa kita lihat juga di kursi roda, kemudian mobil dan sepatu roda. Kemudian yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, ini adalah salah satu pesawat sederhana yang juga memudahkan manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ada tangga, kemudian spruk dan pisau. Ini bisa kita lihat salah satu contoh dari bidang miring. Kemudian rumus keuntungan mekanisnya itu gaya beban sama dibagi dengan gaya kuasa. Ini ada beban, ada benda yang sedang dinaikkan dengan bidang miring. Kemudian ada kuasa. Kuasa ini adalah gaya yang mendorongnya. Kemudian beban, ini berat bebannya. Sehingga kalau mau cari keuntungan mekanisnya itu gaya beban dibagi gaya kuasa. Silakan dicatat. Kemudian ada rumus lainnya. Ada rumus lainnya ya. Ya. Gaya beban dibagi dengan gaya kuasa sama dengan, ini perbandingannya, rumus perbandingan, sama dengan panjang bidang miring ini dibagi dengan tingginya. FB dibagi FK sama dengan L per H. Nah, nanti
kita lihat ya. Nah ini ini keterangannya. Ternyata keuntungan mekanis juga bisa dicari dengan rumus L per H. Kalau rumus yang di atas itu FB per FK, kalau yang ini L per H. Berarti tinggal dicomotnya nih ya. Dicomot rumus yang ini. Sama. Jadi keuntungan mekanis juga bisa dicari dengan L per H dari bidang miring. Lanjut. Kemudian pesawat sederhana jenis keempat yaitu pengungkit. Nah ini ketika antum waktu TK, nah ini sering sekali digunakan alat pesawat sederhana yang ini, pengungkit, ada jungkit-jungkit ya. Di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa digunakan. Nah ini untuk mengangkat beban. Ini ada beban, kemudian ada orang yang sedang mengungkit beban ini. Nah, jadi orang ini memberikan gaya kuasa. Ini ada gaya kuasa ke bawah. Kemudian ada lengan kuasa dari sini ke sini. Kemudian ada lengan beban dari sini ke sini, dari titik yang ini ke sini. Itu lengan beban. Kemudian ada gaya beban atau berat beban, yaitu FB. Saya ulangi, ini ada gaya kuasa yang menarik beban yang ini. Kemudian ada dari sini ke sini tuh panjang lengan kuasa, kemudian dari sini ke sini lengan beban. Kenapa ada panjang-panjang yang begini? Soalnya ini sangat menentukan besar dari gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban yang ini. Kalau kita geser ke sini tumpuan yang ini sehingga berkurang lengan kuasanya, maka beda juga gaya yang kita butuhkan. Begitu seterusnya, kalau digeser ke sini beda juga, geser ke sini juga beda. Rumus keuntungan mekanisnya sama ya, sama dengan bidang miring, yaitu keuntungan mekanis FB gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau rumus lainnya yaitu LK per LB. LK per LB. Nah, ada rumus yang lainnya ini. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, tapi dicatat. Nanti kalau dibutuhkan silakan dilihat rumusnya. Nah, ini FB kali LB gaya beban dikali dengan gaya panjang lengan beban, kemudian gaya kuasa dikali dengan panjang lengan kuasa. Ini biasanya salah satu dicari. Nah ini adalah salah satu pembagian dari pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, ini ada jenis pertama, ini contohnya adalah gunting. Tempat bedanya adalah letak yang ini, letak ketiga komponen ini, ada gaya kuasa, kemudian tumpuan, gaya beban. Kalau jenis yang pertama ini tumpuannya ada di tengah, kemudian gaya kuasanya di sini, gaya bebannya di sini, ya, di antaranya ya, tempat tumpuannya. Kemudian jenis kedua yaitu gaya kuasanya yang berada di sini, bebannya yang berada di tengah, tumpuannya yang berada di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini letak bedanya juga ini di gayanya yang ke atas, kemudian bebannya yang ke bawah. Tapi tetap ya, yang jadi tumpuan adalah letak di antara gaya kuasa, kemudian gaya beban dan tumpuan. Gaya bebannya yang berada di tengah-tengah. Kalau yang di atas itu tumpuannya yang berada di tengah. Kemudian jenis ketiga yaitu, nah ini bedanya ya, gaya kuasanya yang berada di tengah-tengah, kemudian gaya bebannya yang berada di sebelah sini, kemudian tumpuan. Nah ini biasanya kita gunakan untuk mencabut kumis ini, jenggot atau bulu ketiak ini. Contohnya di badan manusia. Nah ini saya